seperti apa mungkin Pak Ya, Fadli bisa dapat. tentu ini adalah satu berita yang menyedihkan. Kita kehilangan seorang seniman yang pernah mengisi perjalanan musik Indonesia dengan lagu-lagunya yang sangat menghibur. Dan sampai sekarang Bang Joni Iskandar, almarhum Joni Iskandar, itu lagu-lagunya masih banyak dikenang dan dihafal orang, termasuk saya gitu. Saya sendiri mengenal beliau ini sudah lama, masih saudara saya juga. Dan Bang Joni ini juga terakhir ya sebelum puasa dan beberapa tahun ini 2 kali lah saya minta Bang Joni untuk ikut sama-sama silaturahim. Ya. Tapi setelah Lebaran ini memang belum sempat karena janjian atau rencananya memang pada bulan-bulan ini Mei atau Juni gitu. Tapi ternyata eh, Bang Joni Iskandar ini pergi duluan gitu ya. Mudah-mudahan almarhum diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah dan keluarganya juga diberikan kesabaran, ketabahan. Saya kenal istri beliau dan juga tadi bertemu dengan putri beliau, putri-putri beliau ya. Jadi kita merasa sangat kehilangan ya. Dan saya kira dunia musik Indonesia juga tentu merasa kehilangan seorang musisi yang mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat kita. Pak, kalau karakter Om Joni sendiri di mata Pak Orang yang sangat baik, baik sekali bahkan ya. Orang yang tidak pernah mengeluh, orang yang tidak pernah punya masalah dengan orang lain, selalu tersenyum, gembira gitu ya. Jadi dan kelihatannya tidak ada beban gitu ya. Jadi hidupnya dijalankan dengan penuh keikhlasan, itu pesan saya untuk almarhum Joni Iskandar. Pak Fadli mungkin satu lagi, seperti yang kita tahu Om Joni juga mempunyai hobi yang hampir sama dengan Pak Fadli, barang-barang antik. Iya. Dan belakangan Om Joni sendiri sudah mulai meninggalkan hal itu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pak Fadli Iya, mengetahui hal ini nggak sih? sebenarnya iyalah tahu dan kadang-kadang kita waktu itu musim batu, kita kadang-kadang Bang Joni ngasih saya batu gitu ya. Jadi kadang-kadang bambu, kadang-kadang apa yang unik-unik yang ya sebenarnya bagian dari eh, tanda simbol silaturahim gitu ya. Jadi ya persahabatan lah dan juga ya sebenarnya masih secara saudara masih ada pertalian saudara dengan saya. Kang Den, Pak. Kebetulan Kepala Desa Luinutub sekaligus juga paman daripada almarhum Bapak Joni Iskandar. Ini sepeninggalkan Om Joni sendiri mungkin seperti apa sih tanggapannya? Lalu sosok beliau di mata Kang Den sendiri seperti apa? Beliau itu baik, penyabar, nggak pernah ngeluh. Walaupun dia itu ponakan saya, tapi sekaligus dia itu seperti kakak asuh saya. Dia yang baik, makanya pas tadi pagi beliau dibawa ke rumah sakit, ke istri juga anak-anaknya panggil opah. Panggilan sapa ke saya itu opah dia manggilnya. Panggil opah. Akhirnya saya bilang, yuk bang, kita ke rumah sakit. Nggak perlu opah, nggak akan sampai, kata beliau. Nggak, kita berusaha. Akhirnya kita sudah diupayakan, akhirnya di rumah sakit, dia menghembuskan napas terakhir, dan sangat gampang, tidak menyulitkan, dia meninggalkan kita semua. Intinya semasa hidupnya yang saya kenal dia itu humoris, nggak pernah bercanda, nggak pernah ada keluh kesah, nggak pernah juga marah, dan nggak pendendam. Saya dengar nggak ada sakit apa-apa ya? Nggak ada. Beliau itu jam 7 masih bisa berbicara karena dari malam pun masih lab Ya, TikTok, TikTok. menyapa kepada penggemarnya, ingin TikTok. Kata anaknya nggak usah pak, kita istirahat, tapi dia tetap ingin melakukan menyapa daripada rekan-rekan dan juga fansnya. Jam 7 dia bangun, langsung merasa engap, minta panggil saya. Ya, akhirnya kami pun bawa ke rumah sakit. Ya, memang sudah Allah lebih sayang kepada beliau dibanding kita-kita. Kang Den, kabarnya juga ada hal lain di live TikToknya Om Joni semalam ya. Kang Joni yang biasanya pakai kaos atau pakai baju koko Nah, lengkap dengan kopiah. Mungkin ya. tanggapan Kang Den seperti apa? Jadi beliau itu semalam biasanya suka pakai wig ya, nggak pakai wig. Dilepas sama dia pakai peci haji,
juga rambutnya dikunci dan ingin pakai baju putih. Yang anehnya lagi, dapat keanehan itu dia pakai bedak. Pakai bedak, bisa merinding. Pakai bedak dan itu dia dandan sendiri bedaknya. Dan misalnya, udah Pak istirahat, enggak, Papa mau nyapa para penggemar. Dan ada bahasa minal aidin buat semuanya, mohon maaf lahir batin. Ketika request daripada penggemarnya pun dia nyanyikan. Ya seminggu ini saya lihat dia diem gitu. Dan betul tadi kata si Om, dia seorang seniman, juga budayawan, tapi dia agak sedikit meninggalkan seperti itu. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, sering juga menyampaikan kepada saya. Dan memang dia basicnya dari pesantren ya. Dan selalu menitipkan ke anak-anaknya, jangan lupa sholat. Beliau meninggalkan 4 orang anak, seorang laki-laki anak pertama, kedua perempuan, ketiga perempuan, dan keempat perempuan. Beliau sangat sayang sama anak-anaknya, dan beliau hidupnya nggak pernah masa susah. Ada apa yang di meja itu yang dia makan. Belum ada yang saya kenal sosok seorang seniman atau artis seperti beliau. Mungkin terakhir, hampir sama pertanyaan dengan Fadlizon tadi. Sebelumnya kan seperti yang kita tahu kalau Om Joni punya hobi barang-barang antik dan barang-barang yang agak klinik gitu. Tapi belakangan sudah mulai ditinggalkan. Kang Dian mengetahui hal ini nggak sih? Lalu barang-barang hobi-hobinya itu dikemanain? Nah, barang-barang ada yang masih disimpan, ada juga yang ke sahabatnya. Beliau ini kalau ada orang yang seneng, semacam gamis kesayangan dia, ada di sini ketua DKM kita. Bang Haji itu bagus sekali, dikasih. Gitu. Dan misalkan ada barang kayak golok, empu gandeng, apapun, Bang Fadli tahu sendiri dan beliau kasih. Cincin apapun, sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya, dia kasih. Yang penting barang itu dirawat dan dijaga. Gitu. Dan dia ini mengurangi juga nggak sih, mengurangi barang-barang itu? Kalau mengurangi ya pastinya mengurangi, tapi ada mungkin barang-barang yang disimpan oleh dia pribadi, koleksi yang memang sangat berharga, itu beliau simpan. Intinya mungkin nanti anak-anak yang tahu gitu, disimpan di mana, pastinya masih ada dan ada yang juga yang terpajang. Beliau ini sangat senang barang-barang klasik begitu.